kita nggak perlu sakti. Manusia nggak ada yang sakti, nggak ada yang kuat, gitu, nggak ada yang jago, kecuali Allah beri pertolongan. Pada saat makhluk itu mau nyerang kita, atau ada di jalan ingin menghadang kita, maka sifat setan yang ada dalam diri kita akan keluar. Satu mata nasi yang kita kasih makan ke anak kita, yang bersumber dari barang haram, sesungguhnya kita akan Allah mintakan pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mona di Jelajah Malam. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang udah kayak keluarga sendiri, Pak Malik. Apa kabar Pak Malik? Alhamdulillah baik. Nah, malam hari ini kita mau bahas apa nih Pak Malik? Ya, insya Allah kita bahas dan menanggapi komentar-komentar dari penonton setia Jelajah Malam di video saya yang kemarin, video yang cukup viral, yaitu yang membahas masalah santet gitu. Nah, soalnya ada beberapa video yang mengatakan saya ini katanya punya jin gitu. Dan juga ada yang mengatakan saya ini harus diruqyah gitu. Sebenarnya saya punya jin apa enggak sih? Gitu. Nah gitu, dan juga insya Allah saya jawab dengan masalah apa ya? Cara membangkitkan potensi atau kekuatan yang ada dalam diri kita, sehingga insya Allah bisa dimanfaatkan untuk menjadi pengobatan pribadi apabila kita terkena santet, kurang lebih gitu. Jadi nggak perlu kemana-mana. Nah, itu dia. Jadi nggak perlu ke orang pinter ya Pak Amin. Malik? Amin. Oke. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Gimana lengkapnya? Ayo kita simak. Bapak di video itu sempat sebutin jin dalam diri. Apa sih Pak sebenarnya yang dimaksud dengan jin dalam diri itu? Ya Alhamdulillah, yang dimaksud dengan jin dalam diri itu bukan jin dalam bentuk sosok itu, tapi yang saya maksud adalah sifat jin yang ada dalam diri kita, yang harus kita bangkitkan, yang kalau sudah bangkit dan bisa tunduk kepada kita, insya Allah sifat jin ini akan sangat bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang banyak. Kurang lebih kayak gitu. Sifat-sifat jinnya sendiri yang seperti apa Pak? Ya. Sifat jin adalah sifat merasa kita gitu. Jin itu sifatnya satu, itu merasa lebih baik, merasa lebih besar, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa lebih jago, merasa lebih punya ilmu, merasa lebih pantas untuk dihormatin dan dihargain. Nah, semua sifat-sifat ini kita punya dalam diri kita, makanya tundukkan. Itu potensi besar yang Allah berikan kepada diri kita, yang kalau kita bisa gitu memaksimalkan, insya Allah itu akan sangat bermanfaat buat kita dan orang banyak tentunya. Sebetulnya manusia, kita ini sebenarnya punya potensi apa sih Pak? Setiap manusia yang lahir ke dunia sudah Allah berikan berbagai macam kebutuhan. Sudah Allah waris semuanya. Dari untuk urusan usaha, urusan perilmuan, urusan pengobatan, dan lain sebagainya. Semua sudah komplit di dalam diri kita. Tinggal kita mengaktifkannya. Namun sebelum diaktifkan, kita kenal dulu satu-satu. Gitu. Dalam diri kita ada yang disebut namanya nur setan atau sifatnya setan. Yang pertama. Yang kedua yang disebut juga nur jin atau sifatnya jin. Yang ketiga yang disebut nurnya malaikat atau sifatnya malaikat. Yang keempat yaitu sifatnya Rasulullah SAW. Nah, keempat ini dilambangkan dengan warna. Yang pertama warna merah, itu sifatnya setan. Warna hitam, warna kuning, dan warna putih. Ada yang menyebutnya dengan amarah, alwamah, sufiyah, dan mutmainnah. Yang pertama, sifat setan. Sifat setan yang ada dalam diri kita adalah kadang kita suka sirik, suka jahil, suka aniaya, kita susah ngeliat orang seneng, kita seneng ngeliat orang susah. Hati kita selalu merasa terusik
kalau ada orang memiliki atau mempunyai satu kelebihan, kita tidak pernah terima gitu. Nah, saat rasa ini ada di badan kita, kita didik, kita nasihati, jangan seperti itu gitu. Terus kita nasihati setiap hari. Setiap kita tidak suka kepada seseorang, setiap kita benci kepada seseorang, nasihati, tundukkan, jangan membenci orang itu. Berarti bentuknya tuh kita berbicara ke diri kita sendiri gitu ya Pak? Ya, Bicara dalam hati, berbicara. menasehati gitu ya Pak? Ya, seperti itu. Nah, yang kedua itu sifat jin. Sifat jin ini sifatnya hanya satu dia, yaitu merasa. Cuma cabangnya banyak. Itu merasa lebih pintar, merasa lebih baik, merasa lebih cakep, lebih ganteng, lebih kaya, lebih mampu, lebih terhormat, lebih berilmu, lebih pantas untuk dihormati, lebih dan lebih lainnya. Gitu. Menjadi benar itu bagus, menjadi baik itu bagus. Yang permasalahan itu kalau merasa lebih baik. Itu. Nah, saat kita punya sifat itu atau punya rasa itu dalam diri kita, kita tundukkan. Gitu. Kita nasihati diri kita. Saat dalam pergaulan, dalam lingkungan, kita merasa bahwa saya juga lebih bisa dari dia untuk permasalahan ini. Didik diri kita, jangan seperti itu. Mungkin dari sisi ini kita lebih baik, tapi sisi yang lain belum tentu. Gitu. Saat kita mungkin merasa ada orang lebih terhormat gitu, baru kayak gitu aja, udah belagu gitu istilahnya. Jangan, nasihati diri kita, nasihati itu. Jangan seperti itu, gitu. Dan ini lakukan terus menerus. Saat kita mungkin rajin dalam bersedekah, lalu kita merasa kita tuh udah menjadi orang yang paling dermawan, maka nasihati diri kita bahwa di luar sana masih banyak orang yang lebih dermawan dari kita. Gitu. Saat mungkin kita rajin ibadah, ya sebagai muslim, pastinya kita mendapatkan anjuran untuk rajin ibadah, sholat berjamaah di masjid, di musola. Saat mungkin kita keluar dari masjid, kita selesai melaksanakan sholat berjamaah, lalu mungkin kita keluar pintu masjid, kita lihat ada orang masih nongkrong, mungkin masih berjualan, mungkin sedang beraktivitas. Nah, terkadang hati kita berkata gitu, wah mendingan saya udah selesai sholat, dia masih duduk, dia masih dagang, dia masih berkeliaran. Nah, didik seperti ini. Sholat berjamaahnya top, tapi merasa lebih baiknya dari orang lain, itu yang akan menghancurkan ibadah kita. Gitu. Contoh kecil, ini kisah nyata saya. Satu hari itu saya punya niat untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Saya punya kuat. Maka jam 10, jam 11 saya udah tidur. Agar saya bisa bangun pada jam 3, sekurang-kurangnya jam setengah 4 pagi. Gitu. Alhamdulillah hari itu bangun. Gitu. Jam 3, ya kita siap-siap, setengah 4, saya sudah ke masjid. Gitu. Dan ini terus berlangsung selama kurang lebih 6 hari. Gitu. Biasanya kalau hal yang sudah biasa kita laksanakan atau kita lakukan, itu menjadi ringan. Itu menjadi ringan. Tapi anehnya, gitu, di malam yang ke-7, itu saya kesiangan. Saya bangun jam setengah 6. Dan saya kaget, loh kok setengah 6? Saya kesiangan nih. Gitu. Artinya saya nggak bisa untuk sholat berjamaah di masjid pada waktu itu. Nah, ini jadi bahan renungan saya. Ini jadi bahan pemikiran saya. Kenapa kok saya bisa kesiangan? Padahal logikanya, kalau hal yang sudah biasa kita lakukan, gitu, itu menjadi terbiasa. Kenapa ini? Saya merenung. Lalu ada jawaban di hati saya bahwa kenapa kamu kesiangan? Karena kamu beberapa hari lalu pergi ke masjid, kamu melihat rumah-rumah yang masih gelap, kamu merasa lebih baik dari orang itu. Saya teringat, astagfirullahaladzim. Memang di malam yang keempat atau kelima gitu, pada saat saya berangkat ke masjid sebelum subuh itu kan dari jarak antara rumah saya ke masjid ya ada sekitar mungkin 50 meter. Pastinya di kanan kiri itu banyak rumah dan kebetulan saya tinggal di kawasan yang padat penduduk.
Artinya begitu banyak rumah. Dan memang jam-jam segitu banyak lampu yang masih gelap dan belum banyak aktivitas. Dan saya pada saat melewati rumah-rumah itu, hati saya ya bilang kayak gitu. Wah, mendingan saya jam segini udah mau ke masjid gitu. Ini rumah masih gelap. Yang ini masih sepi. Wah, kalau gini mendingan saya dong gitu. Dan itu iya saya lakukan. Ternyata itu yang menjadi penyebab saya kesiangan gitu. Lalu ada jawaban dalam hati saya. Perbaiki dulu hatimu. Jangan merasa lebih baik dari orang yang rumahnya masih gelap. Karena kamu nggak tahu. Bisa aja orang itu saat ini mungkin lagi tahajud atau mungkin lagi melakukan ibadah pun, tapi kamu merasa lebih baik dari orang itu. Nah, di situ saya ditegur. Dan sejak hari itu, mohon maaf, saya jarang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Karena apa? Karena saya ada PR untuk memperbaiki hati saya agar tidak merasa lebih baik dari orang lain. Gitu. Ini pengalaman pribadi saya. Nah, dari situ saya merasa sangat bukan terketuk lagi, digetok itu luar biasa untuk merasa itu. Makanya itu dilambangkan dengan warna hitam, yaitu sifat gagah. Ya, kendaraan pun kalau dengan warna hitam ya lebih mahal, lebih gagah. Karena itu ya ciri daripada yang namanya sifat jin yang ada dalam diri kita. Gitu. Nah, yang ketiga yaitu sifatnya malaikat. Dilambangkan warna kuning gitu. Sifat malaikat ini ya patuh gitu. Kita harus patuh, harus meningkatkan diri kepatuhan kita. Patuh kita kepada orang tua, patuh kita kepada guru, patuh kita kepada Rasulullah, patuh kita pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan. Itu tingkatkan dalam keseharian kita, kepatuhan kita kepada pemimpin kita tentunya ya. Yang keempat itu sifatnya Rasulullah. Artinya ya welas asih, saling memaafkan, saling memaklumi, mudahkan urusan orang, banyak bantu orang, dan perbanyak pengeluaran dibanding pemasukan. Artinya belajar bersedekah gitu. Nah, dari 4 sifat ini kita tahu dari mana kalau kita cenderung kemana gitu. Nah, dari 4 sifat ini, sifat setan itu dilambangkan dengan warna merah, sifat jin dengan warna hitam, sifat malaikat dengan warna kuning, sifat Rasul dengan warna putih. Pada saat kita suka dengan warna merah, kecenderungan sifat kita masih berada di lingkaran sifat setan kita. Kalau sesekali sih nggak masalah. Artinya kecenderungan kita senang banget dengan warna itu. Karena pada saat kita memilih warna, saat kita memakai baju, memakai pakaian, sebenarnya yang memilih warna itu hati kita, batin kita, bukan fisik kita. Nah, batin kita cenderung kepada sifat yang lagi digandrungi, yang lagi senangi. Pada saat dia memakai warna merah, kemungkinan besar dia masih meliputi warna merah itu. Nah, pada saat kita suka dengan warna merah, bukan berarti warnanya salah. Tapi menjadi renungan kita bahwa oh saya masih berada dalam lingkaran merah. Maka saya harus memperbaiki diri saya. Saya harus mendidik sifat setan saya yang tidak suka dengan orang lain, yang tidak suka dengan kebahagiaan orang lain, itu harus kita didik terus. Sehingga lama-lama kita tidak cenderung dalam itu. Jadi warna itu hanya simbol. Itu, simbol kepada diri kita sendiri. Bukan membenci warnanya. Gitu. Yang kedua, pada saat kita suka dengan warna hitam, gitu. Kita cenderung dengan warna hitam, berarti kita masih pada posisi itu. Gitu. Kalau sesekali oke. Gitu, sesekali oke. Tapi kecenderungan sangat suka, berarti kita masih dalam posisi itu. Maka didiklah diri kita untuk tidak merasa. Gitu. Iqra, bacalah, baca diri kita. Gitu. Artinya mudah kita untuk melihat diri kita. Gitu, belajar kita membaca diri kita. Tidak perlu kita belajar ilmu yang namanya membaca orang lain. Gitu. Sulit. Gitu. Gitu. Jadi bacalah diri kita. Pada saat kita sudah mampu membaca diri kita, maka akan otomatis kita akan mampu membaca sifat orang lain. Berapa banyak pun orang itu. Karena mudahnya kita membaca sifat orang lain, tidak semudah kita membaca diri kita sendiri. Gitu. Gampang kita mengukur orang lain, gampang kita melihat sifat orang lain, dan gampang kita melihat keburukan orang lain. Tapi melihat keburukan dan kekurangan diri kita sendiri, padahal ada di badan kita sendiri, padahal itu nempel di kita dan tiap hari bersama kita, itu sangat sulit kita untuk melihatnya.
Maka belajarlah sama-sama kita untuk membaca dan mengenali diri kita. Gitu. Tingkatkan gitu. 2 sifat tadi. Tundukkan sifat setan kita dan tundukkan sifat jin kita agar kita sampai kepada nur kemalikatan itu patuh. Pak, sedikit saya tertarik dengan sifat jin yang berwarna hitam ini nih Pak. Selain tadi mengenai sholat subuh gitu, ada nggak sih contoh lain yang pernah Bapak alami di kegiatan sehari-hari perihal sifat ini Pak? Saya teringat waktu kecil, yaitu ya zaman kita kecil kan kita suka punya sepeda-sepedaan gitu. Saya juga waktu seneng punya radio kecil tuh gitu. Nah, kejadian gini, teman saya beli sepeda, emang sih sepedanya sepeda bekas gitu. Karena hati saya mungkin lebih nggak suka kali ya, karena dia udah punya sepeda, saya belum. Nah, hati saya itu ngomong gini, sepeda jelek aja dibangga-banggain gitu. Saya juga ntar bisa beli sepeda kayak gitu. Pokoknya saya setiap dia lewat naik sepeda tuh saya nggak suka gitu. Selalu saya jelek-jelekin, bang, saya ngomong ke teman yang lain, saya jelek-jelekin dia gitu. Nah, satu hari saya akhirnya punya sepeda tuh, dibeliin sama orang tua. Ternyata alhamdulillah sepeda saya lebih jelek, lebih buruk dari sepeda teman saya itu gitu. Lebih jelek Pak? Iya, itu kenyataan gitu. Artinya ya akhirnya jadi bahan tafakur saya gitu, bahwa saat saya tidak suka dengan orang lain, ternyata Allah memberikan saya sesuatu yang lebih buruk gitu. Dan itu jadi patokan, dan itu bukan hanya sepeda gitu. Ya semacam tadi saya bilang masa radio kecil gitu. Terus ya mainan waktu kecil gitu. Itu kisah nyata saya yang jadi bahan tafakuran saya sampai saya besar gitu, bahwa benar kalau kita tidak suka sama orang, Allah akan berikan yang lebih buruk. Contoh berikutnya, setiap kita pasti pernah yang namanya nongkrong di pinggir jalan, atau mungkin kita beraktivitas di jalan dengan berkendara sepeda atau motor dan sebagainya. Artinya kita ada di posisi jalan, dan di situ banyak kendaraan. Ya pastinya kalau jalan raya umumnya mobil lah gitu. Dan kebetulan juga saya juga aktivitas saya di sekolah itu kan ya ada pinggir jalan gitu, mobil sering lewat. Nah, ceritanya kayak gini. Jadi saya suka lihat itu mak-mak gitu, itu bawa mobil, nyetir mobil, penumpangnya laki-laki, ya mungkin suaminya gitu ya, karena kalau dia seperti seumuran gitu. Itu saya selalu ngebatin gitu. Ya bahasa kasar aja ya. Itu laki goblok banget sih gitu. Masa yang bawa mobil perempuan? Harusnya kan yang laki-laki yang bawa mencetir mobil, atau mungkin motor, kan suka ada tuh kadang gitu perempuan mama gitu bawa motor yang bonceng laki-laki gitu. Selain ojol nih maksudnya gitu, selain ojol. Itu saya selalu ngeremehin gitu, selalu ngeremehin. Ya waktu itu saya sih enjoy aja untuk ngeremehin, karena kan saya nggak punya mobil dan saya ya nggak ada urusan gitu. Tapi alhamdulillah beberapa malam yang lalu gitu saya mengalami gitu. Artinya ada sebuah rencana bahwa kita akan pergi ke satu tempat, dan memang sudah rencana bahwa yang bawa mobil itu perempuan gitu. Itu saya waktu di rumah udah kepikiran kejadian tadi. Wah, hari ini saya digetok nih dengan omongan saya sendiri. Wah, hari ini saya bakal dipukul ini. Dan alhamdulillah hari itu kejadian gitu. Ya, ramelah satu mobil itu gitu, mentertawakan saya. Karena orang yang dulu saya bilang goblok, hari itu saya yang goblok gitu. Jadi malam itu Pak Malik kita ceng-cengin penonton semua, karena dia akhirnya menceritakan hal yang akhirnya jadi bahan ketawaan sepanjang jalan. Benar, Pak. Saya jadi orang tergoblok semobil gitu maksudnya. Lanjut Pak, ke sifat berikutnya. Iya. Lanjut, kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu sifat malaikat yang dilambangkan dengan warna kuning. Nah, jadi setelah nanti tadi kita sudah menundukkan sifat hitam kita, sifat nur jin kita masuk ke sifat yang kuning, itu sifat kepatuhan. Gitu. Patuh ke orang tua, patuh ke guru, patuh ke Rasulullah, patuh ke Allah Subhanahu wa taala. Tingkatin terus gitu. Sampai satu saat kita bisa meyakini dan bisa membedakan apa yang di dalam diri kita berupa kepatuhan. Tingkatin terus, karena itu ujiannya luar biasa kepatuhan. Tuh. Kisah saya lagi nih, berkaitan dengan kepatuhan. Satu hari saya pernah bekerja di konveksi. Dulu saya di video yang lalu saya pernah cerita gitu, bahwa saya kerja di konveksi. Dari tempat saya ke titik konveksi itu kurang lebih sekitar 2 km. Saya naik sepeda. Nah, dan saya pernah cerita bahwa saya pernah hidup susah gitu. Hari itu saya berangkat ke konveksi,
naik sepeda, dan hari itu di rumah saya ada mertua saya. Kebetulan ibu mertua saya tinggal di luar Jawa lah gitu. Hari itu saya dibekali uang oleh istri saya itu 5.000 rupiah, 5.000 perak gitu. Karena istri saya belum sempat masak dan lain sebagainya. Akhirnya uang 5.000 itu saya kantongin. Berangkatlah saya ke tempat saya kerja di konveksi itu. Nah, di tengah jalan, biasalah di jalan kan suka ada orang mintain amat tuh ngecerek-ngecerek. Nah, dari jauh tuh suara speaker udah kedengeran. Nah, di hati saya ada yang bilang, jariah di situ gitu. Gitu. Nah, saya ngebatin, saya bilang begini, mohon maaf, uang saya cuma 5.000. 5.000 ini pun 1 lembar gitu. Kalau uang 5.000-nya misalnya 2.000-an 1.001, artinya 3 lembar, mungkin 1 atau 2 lembar saya berikan ke amal jariah itu. Artinya masih ada sisanya. Saya bisa buat beli roti atau apalah lain sebagainya untuk ganjal-ganjal buat nanti siang. Tapi karena uangnya selembar, kalau saya jariahkan, ntar siang saya makan apa gitu. Itu ngebatin saya waktu itu. Nah, suara di kuping saya bilang gini, kamu gak yakin kalau nanti siang Allah jamin rezeki kamu, Allah akan kasih kamu makan? Saya diam dulu. Ya, yakin gitu. Karena kan ada ucapan, kamu gak yakin ke Allah. Jadi seolah-olah saya takut dianggap gak yakin. Jadi saya bilang, yakin gitu. Ya kalau yakin, udah jariahin. Akhirnya ya udah kan, kan kita jalan tuh sepeda kan semakin dekat dengan kotak amal itu gitu, dengan nyeser-nyeser itu. Yakin gitu. Ya udah akhirnya dengan ya gimana ya gitu. Rela enggak rela, akhirnya saya ambil tuh uang 5 di kantong, udah saya masukin di seser itu. Jalanlah saya melanjutkan perjalanan. Ya ada rasa lega sih, leganya karena saya udah nggak ditegur lagi gitu. Ya singkat cerita saya sampailah di tempat titik saya kerja. Selesai kerja sampai jam 10:30 gitu. Jam 10:30 ini belum ada tanda-tanda saya bakalan dapat makan nih gitu. Kebetulan di tempat kita kan banyak warga sekitar yang bekerja, ibu-ibu gitu. Kebetulan saya juga alhamdulillah akrab dengan mereka. Artinya saya biasa ngopi, nongkrong di rumah mereka kayak gitu. Sehingga saya nggak sungkan lah ke mereka. Masuk jam 11. Saya mulai mendekati salah satu nih. Bu, di rumah lagi masak apa, Bu? Iseng gitu. Aduh, tadi repot banget nih katanya nggak masak gitu. Ibu juga ntar nggak tahu mau beli kali gitu. Aduh, gagal nih satu ibu ini. Saya dekatin satu lagi. Mbak, di rumah bisa ini apa? Ya, di rumah emak lagi nginep semalam nggak pulang. Saya juga nggak masak nih. Dan itu dari beberapa perempuan yang ada yang saya deketin, semuanya sama. Artinya saya nggak bisa numpang makan hari itu gitu. Nggak bisa numpang ngopi, pokoknya di jam. Waduh, ini udah hampir jam 11:30 nih, belum ada tanda-tandanya juga gitu. Ya pasrah lah gitu. Artinya yakin pasti Allah ngasih saya makan nih. Karena tadi juga waktu jariah kan dibilang pasti dikasih gitu kan. Kamu nggak yakin gitu? Udah, saya pede aja. Terus saya lanjut kerja. Jam 12 teng gitu, istirahat lah kita. Waduh nih, gimana nih buat teman-teman yang di dalam, nggak bisa kita tumpangin buat ngopi nih, buat makan gitu. Akhirnya saya keluar konveksi, saya ke rumah orang tua angkat saya. Ini orang tua angkat loh. Artinya saya emang udah biasa di situ ngopi, makan terus sebagainya. Ini orang tua angkat saya. Saya main ke rumah orang tua angkat saya. Iya. Ternyata alhamdulillah orang tua saya pun nggak masak. Bahan mau numpang ngopi pun saya itu katanya, ya kopi lagi habis lah gitu. Cuma saya pura-pura aja, iya mak udah, tadi habis makan situ di warung gitu, ini cuma mampir aja istirahat. Iya katanya, alhamdulillah hari itu nggak dapat makan, nggak dapat kopi. Udah saya balik 12:30 ke tempat konveksi dengan hati, katanya dikasih, katanya Allah jamin rezeki saya, kok enggak nih gitu. Gimana sih nih, udah saya balik ke konveksi sampai kegerutuan itu lah, bahasa kegerutuan. Itu Pak Malik masih manusia ya, masih menggerutu ya. Akhirnya ya kita dengan gerutuan tetap kerja lanjut terus sampai sore lah jam 4 gitu kan. Jam 4 itu belum makan, udah jam 4 saya pulang naik sepeda lagi gitu dengan segala sisi tenaga gitu kan, pulang sampai rumah baru makan di rumah. Selesai makan saya ngebatin, tadi katanya kalau amal dibalas, katanya kalau amal rezekinya dijamin, buktinya enggak gitu. Nah itu ada jawaban lagi, kenapa Allah enggak kasih kamu makan siang hari? Karena awal disuruh jariah itu kamu nggak yakin. Kalau tadi begitu perintah kamu keluarkan, insya Allah berarti kamu yakin ke Allah bahwa Allah akan menjamin rezeki kamu. Tapi karena kamu nggak yakin, maka nggak sih. Tapi kan saya amal. Nah itu kan karena alasan lain, karena nggak enak keteguran. Saya urutin senderan, astagfirullah ternyata ini ya gitu. Itu.
Ya artinya di sini kita butuh keikhlasan dalam berbuat sesuatu, jangan karena siapapun gitu. Dan karena siapapun. Lagi-lagi ini pelajaran berharga buat saya pribadi ya, bahwa yang namanya menempa diri, yang namanya menundukkan sifat diri itu luar biasa. Membangkitkan kepatuhan itu nggak semudah yang kita lihat dan dengar di sekitar kita. Itu sangat luar biasa. Ikhlas itu berat ya Pak? Ikhlas itu berat, gitu. Ikhlas itu berat, benar. Gitu. Nah, setelah tadi kita menundukkan sifat setan, sifat jin, dan sifat malaikat, meningkatkan sifat malaikat kita, maka pada saat sifat setan kita udah tunduk, nah kita mau ibadah, kita ajak. Ya, sifat setan dalam diri kita, yuk kita ngaji, yuk kita ibadah, yuk kita sholat, yuk kita bersedekah. Terus, pada saat nanti kita lupa sholat, kita lupa ibadah, sifat setan ini mengingatkan kita. Bahasa gini, Malik, dulu situ kan ngajak saya ibadah, sekarang saya udah mau ibadah nih, kok belum sholat nih? Nah, dia ngingetin kita tuh, kita lupa sedekah, dia ngingetin. Karena sudah satu arah kita dengan sifat setan kita. Begitupun sifat jin kita. Pada saat kita tidak mau melakukan sesuatu kebaikan, misalnya ada orang minta tolong, gitu. Kan untuk jalan dari rumah ke tempat tertentu butuh tenaga bergerak. Pada saat kita ogah menolong karena kita malas, itu sifat jin kita ngomel. Karena mereka sudah kita tundukkan. Karena mereka sudah tunduk sama kita. Karena dulu waktu mereka ingkar kita ajak. Begitu mereka sudah patuh, kitanya yang males, berbalik kita yang diomelin. Gitu. Makanya pada saat ada orang minta tolong, kitanya ogah. Mohon maaf, kuping saya panas. Kenapa? Sifat jin itu marahin saya. Dulu kamu suruh bantu orang, sekarang saya bantu orang kamu nggak mau. Gitu. Karena kita dalam bergerak ini butuh kegagahan. Itu sifat jin kita. Makan, kerja, jalan semua butuh kegagahan. Kegagahan ini adalah sifat jin kita. Sifat nur jin dalam badan kita sehingga kita bisa bergerak. Nah, pada saat mereka sudah soleh bahasanya, sudah baik, mau membantu orang, tapi badan kita lemas begini, kita domelin. Maka nggak ada alasan untuk nggak bantu orang. Gitu. Jadi berbalik di situ. Nah, pada saat kita diserang nanti, misal ada makhluk luar berbentuk, mohon maaf, makhluk-makhluk, ya kalau secara umum ada yang bilang kuntilanak, pocong, demit dan lain sebagainya. Gitu. Pada saat makhluk itu mau nyerang kita atau ada di jalan ingin menghadang kita, maka sifat setan yang ada dalam diri kita akan keluar untuk pamit kepada makhluk itu agar tidak mengganggu badan kita. Kenapa? Sifat setan yang ada dalam diri kita lebih kuat daripada setan yang ada di luar. Jadi mereka lah yang berinisiatif intinya keluar untuk melindungi Bapak. Ya, maju duluan. Maju gitu. duluan. Gitu. Nah, begitupun sifat jin. Pada saat sifat jin dalam diri kita sudah kita tundukkan dan mau bergerak ibadah ke dalam kebaikan bersama kita. Pada saat ada makhluk lain menyerang kita, bentuk santet, bentuk teluh, bentuk perilmuan nyerang kita, maka refleks dia akan bela kita. Karena sifat jin dalam diri kita lebih kuat daripada jin yang ada di luar. Maka dia akan keluar. Inilah yang saya sebut, kita nggak perlu sakti. Manusia nggak ada yang sakti. Nggak ada yang kuat. Gitu. Nggak ada yang jago. Kecuali Allah beri pertolongan. Gitu. Dan ini kita nggak perlu ritual dengan pembacaan tertentu. Puasa itu mohon maaf, saya jarang puasa kecuali Ramadan. Itu. Artinya apa ya? Untuk membagikan dalam diri kita kan pasti di antara kita banyak yang takut dengan puasa. Termasuk saya nggak. Saya bukan orang yang rajin puasa. Gitu. Ibadah pun biasa-biasa aja. Tapi saya dididik oleh guru saya untuk mendidik sifat yang tadi. Tundukkan sifat setan kita, tundukkan sifat jin kita, tingkatkan sifat malaikat kita dan sifat Rasulullah kita yang ada dalam diri kita sendiri. Itu potensi besar yang Allah berikan kepada kita semua. Selama kita manusia, kita semua itu punya. Gitu. Insya Allah. Maka insya Allah nanti dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita menghadapi penyakit, menghadapi gangguan, menghadapi luka ataupun insya Allah gitu. Karena dalam keluarga saya, istri saya, 2 anak saya, kalau mereka luka, itu obatnya mohon maaf, itu ludah saya. Itu. Awalnya mereka jijik, tapi kesini-sini mereka cari. Kenapa? Karena mulut yang terjaga, insya Allah Allah berikan kelebihan. Gitu. Jadi keluarga saya, mohon maaf, alhamdulillah, puji syukur ke Allah, gitu. Sampai hari ini Allah hindarkan dari rumah sakit, alhamdulillah. Pak Malik, di dunia barat ada istilah you are what you eat. Kita adalah apa yang kita makan, sesuai dengan yang kita makan. Nah, kalau dihubungkan dengan apa yang sudah Pak Malik sampaikan tadi, menurut Pak Malik gimana dengan istilah itu? Ya, pastinya ada sambungan. Jadi gini,
Ada istilah yang mengatakan taholli, tahali, dan tajali. Namun sebelumnya mohon maaf, ini saya hanya berbicara sesuai sepengetahuan saya aja gitu. Kalau ada yang mungkin kurang sepaham ya mohon maaf gitu. Ini mas dengan segala kebodohan dan kelemahan saya aja. Istilah yang saya tahu dari taholli, tahali, dan tajali adalah taholli itu mengosongkan, tahali itu mengisi, tajali itu merasakan gitu. Jadi kalau kita ingin merasakan sifat-sifat atau efek dari pada sifat yang tadi sudah kita obrolin, yaitu yang pertama syaratnya itu taholli, yaitu kosongkan dulu. Apa yang harus dikosongkan? Jasad kita, pikiran kita, hati kita semua kita kosongin. Dari apa dikosongin? Dari sesuatu yang haram, gitu, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, sesuatu yang busuk. Contoh, kita dari jasad nih, mungkin sebelum kita memulai yang tadi gitu, dulu kita pernah makan barang haram, baik itu sumbernya yang haram maupun memang makanannya yang haram. Itu misalnya itu kita makan nasi kan halal secara hukum, tapi uangnya dari mana? Kalau uangnya dari jalur yang enggak kan jadi haram itu nasi. Gitu. Atau mungkin kita punya uang halal, boleh kerja, boleh kuli, lain sebagainya, tapi kita belikan makanan yang haram, misalnya ya minum-minuman, makanan yang memang diharamkan dalam agama kita gitu. Nah itu kan jatuh haram. Mungkin dulu pernah kayak gitu. Nah pada saat kita ingin memprosesnya tadi, maka itu akan dikeluarkan dulu dari badan kita. Akan Allah keluarkan dari badan kita. Karena nggak bisa, semua harus bersih. Sesuatu yang bersih harus berada di wadah yang bersih. Kalau wadahnya kotor, maka sesuatu yang baru ini akan menjadi kotor. Maka dibersihkan dulu. Cara pembersihannya gimana, Pak? Ya, cara pembersihannya itu biasanya efeknya ke badan. Pertama, gitu, kita akan dikeluarkan lewat buang air besar. Kedua, lewat permasalahan, entah sakit, entah kehilangan, entah musibah, entah kejadian-kejadian yang bikin kita menderita gitu. Itu akan dikeluarkan, gitu, akan dikeluarkan. Nah, contoh masalah dikeluarkan secara fisik nih. Saya ada teman seangkatan belajar seperti ini. Nah, kebetulan teman saya itu memang sebelum mulai ini sering minum, sering mabok gitu. Nah, sering mabok dan juga sering makan yang enggak lah gitu pokoknya ya. Kebetulan teman saya ini juga pekerjaannya itu keamanan satu tempat yang di sana banyak pedagangnya gitulah. Nah, setiap pagi nih teman saya nih belum apa-apa udah nagihin uang Kebersihan. uang kebersihan ke tukang dagang. Padahal tukang dagangnya belum dapat uang. Kalau nggak dikasih, tukang dagang dipukul. Pokoknya dikejem lah sama tukang dagang. Gitu. Belum lagi uang-uang yang nggak beres gitu. Itu kerjanya kayak gitu. Gitu. Nah, kalau malam suka nongkrong sama teman yang lain, minum gitu. Artinya badannya secara ini banyak hal yang kurang bagus. Maka pada saat dia belajar memproses dirinya seperti yang tadi saya sampaikan, itu Allah keluarkan dengan cara badannya panas dingin, terus dia ingin buang air besar, dia masuk kamar mandi, itu nggak selesai-selesai, sampai dia hampir pingsan di dalam kamar mandi. Sampai dia berpikir, aduh mati juga gue dah, kayak gitu. Saking lemesnya tuh dikeluarkan, terus buang air terus, buang air terus, buang air terus, gitu. Sampai dia dapat perintah di telinganya itu, suruh membersihkan lokasi yang dulu dia sempat kerja sebagai security itu. Dan itu disampaikan ke saya, gitu. Dan anehnya, ruangan yang dibersihkan itu adalah ruangan lantai 2 yang secara logika itu nggak terlalu kotor, tapi pada saat dibersihkan, dipel, itu air pelannya kotornya luar biasa. Dan ini contoh bahwa untuk bisa bergerak seperti yang tadi, yaitu ada yang namanya taholli. Jadi bersihkan dulu badan kita nih. Nanti akan dibersihkan lewat yang tadi saya sebutkan. Pikiran kita yang busuk, yang jelek, kita berprasangka buruk ke orang, hati kita, perasaan kita, pikiran itu semua akan dikeluarkan. Dengan cara Allah balik. Pada saat kita melihat orang, dia ngerjain ini pasti nggak beres. Allah balik, kitalah yang ngerjain itu nggak beres. Pada saat kita meremehkan orang punya barang, punya kendaraan, punya rumah, punya sesuatu, kita anggap buruk, maka sesuatu itu akan balik ke kita. Kita akan mendapatkan yang buruk. Contoh, tadi saya waktu sepeda,
Gitu. Saya menganggap sepeda teman saya buruk. Ternyata begitu saya beli sepeda, sepeda saya lebih buruk dari sepeda teman saya. Nah, itu akan buat apa? Bahan pemikiran kita agar pikiran, hati, dan perasaan kita terjaga. Gitu. Nah, setelah tahali baru tahali itu merasakan, mengisi dulu. Gitu. Nanti perut kita setelah steril dari hal yang buruk itu diisi dengan makanan-makanan yang halal, dengan pikiran-pikiran yang bagus, pikiran-pikiran yang jernih, pikiran-pikiran yang baik. Contoh makanan halal yang bisa masuk apa nih? Pada saat kita sudah masuk tahap taholi, badan kita akan steril, badan kita akan menolak apabila dimasukkan barang haram. Gitu. Contoh, lagi-lagi kisah hidup saya, bahwa saya pernah bekerja sebagai OB di satu kantor, dan di sana kalau sore karyawan itu main judi ringan sekedar 5.000 10 ribuan, ya kita main samgong dulu gitu. Secara hukum itu kan judi, dan secara hukum itu haram gitu. Nah, karena saya ingin membuktikan omongan guru saya, katanya kalau uang judi itu katanya haram dan nggak bagus katanya buat badan gitu. Nah, pada saat kita main ini, terus beli gorengan gitu, beli gorengan, saya ambil satu, saya makan, saya gigit, begitu saya telan perut langsung berbak gitu. Dan itu refleks langsung gitu. Artinya kalau badan sudah steril nggak mau dimasukkan barang. Kenapa? Karena akan menghancurkan badan lagi gitu. Ini hasil awal kita tadi mendidik diri kita berkaitan dengan nur setan dan nur jin tadi. Dia nggak mau dimasukin sesuatu yang haram gitu. Berarti begitu. Pak, maaf saya potong. Kalau ada penonton misalnya yang keluhannya sakit tidak berkesembuhan, berarti ada baiknya berpikir ke introspeksi diri dulu. Bener. Mencari sesuatu paling gampang tuh di tempat yang terdekat. Ya, tadi kan sudah tuh, yaitu taholi dan tahali. Sekarang tajalli. Tajalli itu merasakan gitu. Jadi setelah dikosongkan, diisi dengan yang baik, sekarang tajalli, merasakan apa sih rasanya setelah diisi dengan yang baik, kan gitu. Nah, yang kita rasakan secara fisik gitu, yaitu badan menjadi lebih ringan gitu, hidup lebih tenang dan lebih terarah gitu. Kita bisa merasakan, mohon maaf, kalau kita disuguhkan makanan maupun minuman, baik kita tahu atau tidak tahu itu sumbernya dari mana, insya Allah badan kita tahu gitu, karena bisa merasakan efek dari apa yang disuguhkan kepada kita. Makanya ada tuntunan ya buat kita, yaitu mengawali minum, makan dan lain sebagainya, pekerjaan terutama dalam hal makan dan minuman itu dengan membaca bismillah. Insya Allah bismillah ini juga bisa gitu menetralisir seandainya ada makanan dan minuman yang disuguhkan orang lain kepada kita itu mengandung sesuatu yang kurang bagus buat badan. Insya Allah bisa. Nah, itu secara fisik gitu. Karena dalam hidup apa sih yang kita kejar? Kan ketenangan gitu. Dan ketenangan ini nggak berpatokan kepada mungkin uang banyak gitu, kepada harta, kepada kendaraan dan rumah besar dan sebagainya gitu. Jadi insya Allah itu hal pertama yang kita rasakan secara fisik. Yang kedua itu merasakan kekuasaannya Allah gitu. Di situ nanti akan ada gitu hal-hal yang membuktikan bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa, Allah itu maha segalanya gitu. Merasakan energi-energi yang ada di lingkaran kita gitu, itu energi baik atau buruk gitu, energi yang seperti apa gitu, insya Allah kita akan bisa merasakan gitu. Nah, jadi dengan kita menjaga diri kita dari sesuatu yang kurang baik, insya Allah kita akan banyak mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, berkaitan dengan taholi dan tajalli situ, di dalamnya kan ada sesuatu yang kita rasakan. Nah, hal yang kita rasakan atau hal yang tidak enak yang kita rasakan berkaitan dengan musibah, berkaitan dengan permasalahan yang kita hadapi. Nah, di situ kita bisa lihat itu, ini sumbernya dari mana. Tahu dari mana kita? Kita lihat dari 3 cirinya. Pertama, itu ada penyakit atau musibah, itu datangnya dari Allah. Yang kedua, datangnya dari makhluk. Yang ketiga, datangnya dari diri kita sendiri. Gitu. Yang pertama itu yang datangnya dari Allah. Gitu. Dan ini nggak ada obatnya. Gitu. Yaitu biasanya penyakit
pilek, panas dingin, campur batuk biasanya, gitu. Dan ini tidak ada obatnya, gitu. Biasanya ini ciri akan ada sesuatu penambahan dalam diri kita. Entah menambah keilmuan, entah menambah kesabaran, entah akan menambah masa ekonomi, dan lain sebagainya. Pokoknya penambahan dari sisi baik. Nah, ciri yang bisa kita lihat adalah pada saat kita mengalami panas dingin ini, yaitu kita punya peningkatan masalah makan. Biasanya sambil sakit nih kita makan lebih banyak porsi dari biasanya. Biasa sekali jadi 2 kali, biasa 2 kali jadi 3 kali, seperti itu, gitu. Dan juga hubungan kita dengan istri, mohon maaf ini buat yang sudah berkeluarga, gitu. Hubungan malam kita dengan istri itu durasinya bertambah. Biasa sekali bisa 2 kali ini. Padahal badan kita lagi panas dingin gitu, lagi agak batuk atau lagi pilek gitu. Nah, ini menjadi ciri seseorang yang akan Allah tambahkan sesuatu berkaitan dengan kemampuan dia. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu penyakit yang datangnya dari makhluk. Ya, makhluk itu banyak ya, ada makhluk yang tidak terlihat ya. Ada makhluk ya, tumbuhan, ada hewan, angin, lain sebagainya, itu makhluk gitu. Nah, ini ada obatnya gitu. Ada obatnya yang bisa kita cari di luar badan kita gitu. Di luar badan kita. Yang ketiga, ya, penyakit yang datangnya dari diri kita sendiri. Yaitu macam-macam sih yang kita rasain. Tapi intinya gitu, dari sifat kita. Mungkin kita punya hasad ya. Kita nggak suka dengan orang senang. Kita senang dengan kesusahan orang. Kita nggak suka orang ngelihat naik jabatan. Orang mungkin ekonominya lebih tinggi dari kita. Atau mungkin orang lebih dihormati dari kita. Atau mungkin orang punya sesuatu yang lebih besar dari kita. Kita nggak suka gitu. Kita ngegerendeng, ngegerutu, kita ngejelekin orang itu di mana-mana. Padahal yang buruk bukan dia tapi kita. Kita busukin orang itu kemana-mana. Padahal yang busuk hati kita gitu. Nah, ini timbul penyakit nanti di badan kita gitu. Dan ini nggak ada obatnya. Artinya obatnya dari diri kita sendiri. Introspeksi diri. Nah, baca diri kita sendiri gitu. Karena itu banyak masalah yang datang ke kita, apapun permasalahannya, mau penyakit maupun permasalahan yang lain, itu kita undang sendiri. Kita lah yang mengundang masalah itu. Kalau kita punya acara, ulang tahun, hajatan, resepsi sebagainya, kita undang orang. Terus orang itu datang. Pastinya kita senang dong gitu. Tapi ini kita punya masalah, kita punya penyakit. Kita yang mengundang penyakit itu. Kok kita nggak seneng gitu? Kan kita yang ngundang. Gitu. Dengan apa kita ngundangnya? Dengan dosa, dengan permasalahan, dengan kebusukan hati, kejelekan pikiran, itu dia datang. Tapi pas saat kita nggak suka, padahal kita yang ngundang. Nah, dari sini kita bisa introspeksi diri, kita lihat diri kita sendiri. Sebenarnya masalah dan penyakit yang saat ini sedang kita alami sebenarnya datangnya dari mana? Sehingga insya Allah untuk pengobatannya kita bisa lebih tepat dalam mencarinya itu. Itu kalau berkaitan dengan permasalahan yang kita hadapi itu. Pun dengan masalah lain, masalah makanan, kembali kita ke awal tadi. Sama gitu. Gitu. Makanan-makanan yang haram. Nah, sekarang begini nih permasalahan di sekitar kita. Kita punya anak, mungkin umur-umur belasan gitu ya. Anak ini susah diatur. Anak ini ya katakanlah nakal gitu. Nah, terkadang kita sebagai orang tua langsung menyalahkan sang anak gitu. Langsung menyalahkan sang anak. Wah, mungkin anak pergaulannya kurang bagus, kurang ini. Itu hati-hati, bisa aja sumbernya dari kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena bisa aja dari kecil anak ini kita kasih makan. Kan anak kita nggak tahu gitu. Makan ini apa, dari mana sebenarnya. Kita mencarinya dari sesuatu yang haram. Mungkin mohon maaf, kita sering ya curi-curi kecil di tempat kerja. Mungkin kita ya di lingkaran ya ada yang namanya uang-uang renten kan. Kayak misalnya yang di sekitar kita banyak apa tuh bank-bank emok itu, bank keliling. Ya mohon maaf ini bukan menjatuhkan usaha seseorang bukan, tapi efeknya ke kita. Kita nggak sadar tuh. Kita cuma berpikir yang penting anak saya makan, anak saya nggak kelaparan. Tapi satu mata nasi yang kita kasih makan ke anak kita yang bersumber dari barang haram, sesungguhnya kita akan Allah mintakan pertanggungjawaban.
Satu mata nasi jadi apa sih? Tapi tetap ada tanggung jawabnya. Apalagi sudah secomot, apalagi sepiring, apalagi sebakul. Jadi jangan salahkan anak kita. Introspeksi ke diri kita dulu. Biarin orang makan 3 piring, kita setengah piring, yang penting dari sumber dan barang yang halal. Karena ini akan membentuk fisik dan cara berpikir anak kita. Lahir batin anak kita akan dari sini akan terbentuk gitu. Anak yang makan dari barang yang halal, walaupun mungkin nanti besarnya dia berada di lingkungan yang kurang bagus, insya Allah dia akan punya rem. Insya Allah dia punya rasa malu. Insya Allah dia punya rasa nggak enak untuk nimbrung di tempat yang kurang bagus tanpa harus kita kontrol. Insya Allah gitu. Termasuk penyakit dong ya Pak? Termasuk penyakit. Misalnya saya punya anak, misalnya anak saya kok sakit, sembuh sebentar, sakit lagi. Ada hubungannya dengan itu Pak? Itu jelas. Nah, kembali ke tadi Mbak Mona. Contoh kecil, Mbak Mona punya anak, terus sakit. Kan yang kita lihat sakit hari itu. Sakitnya apa? Kita bawa ke dokter, kan diprediksi, oh ini penyakit ini. Tapi kita lupa dengan sumbernya, kita lupa dengan akarnya. Mungkin saat diobati, mungkin sembuh. Tapi di kemudian hari entah berapa minggu, bulan akan timbul lagi. Karena akar permasalahannya nggak selesai, nggak keluar. Maka cari dulu akar permasalahannya, sambil kita obati penyakit yang ada, lihat akarnya, kita perbaiki keduanya. Nah ini kedepannya insya Allah akan lebih baik tentunya. Gitu. Susah ya Pak? Ya susah sih enggak ya, tergantung kitanya mau atau tidak. Jujur kepada diri sendiri, kurang lebihnya gitu. Nah ada lagi nih Mbak Mona, satu permasalahan. Di mana sebuah rumah tangga itu kayaknya dekat dengan musibah gitu, dengan permasalahan hidup. Kadang suaminya kena, artinya kena sakit. Nah suami sembuh, ya nanti istrinya gitu. Nggak ada istrinya, ntar anaknya. Atau mungkin sisi ekonomi, usahanya macet gitu, nggak lancar. Begitu usaha lancar, uang ada, tapi salah satu keluarganya sakit. Artinya kan jadi uang nggak ngendep gitu bahasanya. Gitu. Jadi ada aja pengeluaran. Nah, terkadang kita menghadapi ini tuh langsung menyalahkan pihak lain. Oh, usaha saya dijahatin sama si A. Oh, saya dijahatin sama si B gitu. Artinya langsung kita menyalahkan orang lain. Padahal belum tentu. Nah, hal ini bisa kita lihat dari hal yang dianggap tabu dan dianggap mitos oleh sebagian besar masyarakat gitu. Contoh gitu. Seseorang yang apabila ingin melaksanakan pernikahan, kan kalau zaman dulu tuh suka dihitung-hitung tuh harinya. Misalnya bulan ini, bulan itu, bulan ini gitu. Nah, hal ini kan banyak dibantah dengan kondisi anak zaman sekarang. Gitu. Banyak dibantah begini. Semua hari juga bagus. Semua ciptaan Allah bagus, gak ada yang jelek gitu. Jadi itu mah mitos katanya. Semua tergantung kita. Kan kita yang menjalani gitu. Gak ada urusan ini. Ya, bener. Tapi sedikit kalau boleh saya berpendapat. Kalau pendapat kan sah-sah aja Mbak Mona ya. Gitu. Nah, begini. Berkaitan dengan pernikahan begini. Benar tadi dikatakan bahwa semua yang Allah ciptakan itu baik, nggak ada yang buruk. Benar. Cuma itu dalam perputaran bulan gitu. Dalam misalnya bulan Januari ini contoh aja gitu. Itu misalnya lebih banyak positifnya dibanding negatifnya. Nah, di bulan Februari bisa banyakkan negatifnya sama positifnya. Nah, di bulan Maret misalnya itu setengah-setengah, 50-50 antara kebaikan dan keburukan gitu. Nah, seandainya kita melaksanakan pernikahan di bulan Januari, kan otomatis gitu. Ini lebih banyak negatifnya. Nanti perjalanan rumah tangga lebih banyak negatifnya. Bukan berarti bulan Januari jelek, bukan. Apa yang Allah ciptakan itu nggak ada yang jelek. Cuma semua ada resikonya gitu loh. Makanya orang dulu bikin hitung-hitungan supaya pernikahannya jatuhnya di hari atau di bulan yang lebih banyak positifnya gitu loh. Gitu. Bukan jelek, enggak ada yang jelek, enggak ada yang jelek gitu. Bukan berarti membedakan, enggak. Ini maksud dan tujuan orang dulu tuh menghitung-hitung hari untuk sebuah kegiatan atau acara agar jatuhnya hitungan itu di bulan yang lebih banyak positifnya. Walaupun sunatullahnya hidup itu ya naik turun, senang susah, tangis tawa, itu sunatullah, tapi lebih banyak positifnya. Kalau yang Bapak tahu, cara perhitungan itu seperti apa Pak? Ya,
Kalau bahas di sini mungkin terlalu lama kali ya. Tapi saya yakin insya Allah orang tua penonton juga banyak yang mengerti itu. Cuma karena sudah banyak dimentahkan oleh kondisi anak-anak zaman sekarang, sehingga sudah banyak tidak dipakai, apalagi sudah banyak bantahan-bantahan gitu. Nah, contoh kecil nih. Pada saat kita melakukan pernikahan di bulan yang lebih banyak negatifnya, kita membantah. Benar memang hidup kita yang jalani gitu. Awal rumah tangga ya aman. Tapi ntar lihat 5 tahun 10 tahun ke depan, begitu kita menghadapi masalah banyak, yang kita salahkan siapa? Ya Allah lagi. Ya Allah, ini gimana kok hidup saya, rumah tangga saya banyak masalah, saya sering sakit, ekonomi saya macet, saya udah tahajud, saya udah doa, saya udah puasa sunnah, kok banyak macet kayak begini. Berarti Allah nggak sayang saya, berarti Allah nggak peduli saya gitu. Allah lagi disalahkan. Padahal kitalah yang sudah melanggar sejak awal, bahwa kejadian hari ini adalah paket yang kita ambil dulu, gitu. Kan Allah memberikan pilihan, gitu, lewat orang tua kita yang mengetahui tentang keilmuan itu, gitu loh, gitu. Jadi kita repotkan orang lagi, gitu. Sama contoh kecil, kita sebagai orang tua, anak kita main di pinggir kali, kita beri nasihat, nak jangan main di pinggir kali, nanti kamu kanyut. Anak membantah, ah ibu, terus dia kepleset, terus dia kanyut, gitu. Otomatis apa? Dia minta tolong kan, gitu. Sehingga datang warga menolong dengan peralatan seadanya. Terus tidak ketemu, melibatlah tim SAR, sesuatu yang lebih besar lagi, mungkin pemadam. Berawal dari apa? Dari hal kecil, nasihat orang tua yang tidak kita patuhi. Tapi pada saat kita mengalami kejadian musibah, kita melibatkan orang banyak untuk bantu kita. Nah, ini hal kecil yang sering kita bantah gitu. Nah, ini juga ya mohon maaf, bukan lagi saya ini, ya kita belajar patuh tadi gitu, terutama ke orang tua kita, karena mereka lebih dulu mengalami kehidupan ini gitu. Contoh kasus, kita ini tinggal di Depok gitu. Dari Depok untuk ke Pasar Minggu, taruhlah misalnya jaraknya 1 jam gitu. Sedangkan kita untuk sampai ke tempat kerja itu jam 8 misalnya. Nah, untuk 1 jam berarti kan jam 7 sekurangnya kita udah berangkat dari rumah untuk sampai ke Pasar Minggu. Nah, di tengah-tengah antara Depok dan Pasar Minggu ada margonda, ada lampu merah, ada titik kemacetan. Begitu. Nah, kita berangkatnya jam 7. Keluarga kita mana nasihati, jangan berangkat jam 7. Karena jam setengah 7 di margonda itu macet. Gitu. Nah, terus kita bilang, ah kan saya yang menjalani, terserah saya dong gitu. Jalanlah kita jam 7. Keluar rumah, keluar gerbang, keluar gang kecil rumah kita gitu. Ah ini buktinya jalan jam 7 lancar-lancar aja. Ya kan masih depan rumah kita. Ya kan masih jalan setapak juga. Tapi begitu masuk jalan raya Margonda, sudah mulai terlihat kendaraan banyak, motor sudah mulai bertumpuk, mobil sudah bertumpuk. Kita ada di antara itu. Bisa nggak kita bilang ke semua kendaraan yang ada, minggir, saya mau lewat nih, saya ntar macet. Saya nggak mau macet, saya jam 8 harus sampai ke tempat kerja. Bisa nggak? Nggak bisa Mbak Mona. Tetap kita harus begitu, alur macet ya macet gitu. Alhasil kita sampai tempat kerja jam 8 lewat, jam setengah 9, maka mungkin jam 9. Yang salah siapa? Kita. Bisa nggak kita bilang, terserah saya dong? Nggak bisa. Tetap kita harus ikut aturan di sana gitu. Nah, penyikapannya gimana? Kitanya. Jalanlah, berangkatlah setengah jam sebelumnya atau lebih pagi, berangkat setengah 7 atau mungkin jam 6. Agar pada saat kita di Margonda, kita belum sampai setengah 7, menghindari kemacetan. Itu caranya, itulah hitungan orang tua. Itu contoh kecil yang nggak bisa kita utak-atik, nggak bisa kita berpikir terserah saya dong kan saya yang menjalani. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Itu contoh kecil aja. Ya ini agar ya kita sedikit ngeh dah dengan kondisi yang tiap hari kita hadapi. Ada persiapannya ya Pak. Gitu. Nah berikutnya nih Pak. Mungkin ya saya anggap Bapak sedikit lebih tahu lebih banyak lah daripada saya. Gimana sih Pak supaya doa kita tuh dikabulkan? Iya. Iya benar-benar. Ini pertanyaan umum sebenarnya ya. Karena setiap kita pasti yang namanya doa pasti dikabulin gitu. Pasti ingin dikabulin gitu. Keinginan kita semua ini ya. Secara apa ya? Penyampaian dari guru-guru kita, dari ustaz, dari kiai ya, bahwa syarat doa itu adalah kebersihan, artinya tempatnya yang bersih gitu. Terus di waktu-waktu mustajab, badan kita juga harus bersih. Terus memintanya juga dengan khusyuk gitu ya, dan juga istiqomah gitu, artinya terus menerus gitu. Jangan sepotong-sepotong. Terus juga
yakin kalau Allah akan mengabulkan doa kita gitu. Ini yang sering disampaikan oleh guru-guru kita gitu, berkaitan dengan keinginan kita agar terkabul gitu. Nah, sedikit ya saya menambahkan di sini contoh kecil aja, ini mah mungkin bisa jadi pelajaran buat saya dan buat kita semua. Kalau Mbak Mona, saya sodorkan 2 buah piring, nih anggap kanan dan kiri saya. Piring di kanan saya, piring bersih. Piring di kiri saya, piring kotor. Nah, di piring kanan saya yang bersih, ada makanan, singkong rebus, ubi rebus, artinya makanan biasa lah gitu. Tapi di piring kiri saya nih, di piring yang kotor, saya kasih makanan misalnya pizza, donat, atau mungkin makanan enak yang lain lah gitu. Nah, kalau saya sodorkan ke Mbak Mona pilih mana? Pilih yang biasa tapi bersih, Pak. Berarti pilih kanan. Kan makanan biasa, makanan ya kampungan lah gitu. Nggak apa-apa, daripada saya sakit lebih baik pilih itu. Nggak pilih kiri nih, makanan enak nih, modern, punya apa namanya, ngetop dah gitu. Nggak mau. Kenapa? Nah, logika manusia, Mona, itu kayak gitu pasti. Nggak melihat apa isi piringnya, tapi melihat wadahnya piringnya. Seenak apapun makanan, kalau piringnya kotor, nggak ada yang mau. Ya kotor, karena kotornya akan terkontaminasi ke makanannya, otomatis makanannya jadi sakit nih, main logika. Tapi piring yang bersih, walaupun makan sederhana, cuma singkong rebus, cuma ubi rebus, makanan bisa. Kenapa? Kebersihannya. Logika kita pun akan milih itu. Begitupun dengan doa, Mona. Kita berdoa, ya Allah saya minta ini, minta itu. Nah, doa itu sebelum terucap dari mulut, itu dari hati dulu, keinginan. Nah, kalau hati kita ini kotor, kalau hati kita ini busuk, maka doa itu keluar dari tempat yang kotor dan busuk. Naiklah ke ucapan, ke mulut. Kalau mulut kita kotor dan busuk, otomatis doa yang keluar dari mulut kita sesuatu yang berbau busuk, yang kotor. Keluar dari mulut kita, minta ini, minta itu. Jangankan dikabulkan, malaikat pun untuk membawa doa kita pun gak mau. Kenapa? Karena itu ucapan penyampaian yang berbau busuk. Tapi kalau hati kita bersih, mulut kita sering berkata yang bersih, yang bagus, hati kita bersih, keluarlah doa itu, keinginan itu. Maka dia keluar dari sesuatu yang bersih, sesuatu yang wangi, lewat di tenggorokan kita, di mulut kita, dan mulut kita pun bersih wangi. Maka itu keluar dari mulut kita sebagai sesuatu permohonan yang bersih, yang wangi. Maka malaikat akan mau membawa doa kita, mengawal doa kita ke hadirat Allah. Perkara Allah kabulkan atau tidak, perkara kapan Allah kabulkan atau tidak, itu haknya Allah. Sekurangnya doa kita sudah sampai ke titik yang kita inginkan. Artinya berdoa juga ada adabnya ya, Pak? Jelas. Ini secara ini tuh. Jadi marilah sama-sama kami kita belajar. Kita semua pasti ingin doa kita terkabul. Nah, sama-sama kita jaga kebersihan tadi, di samping kebersihan fisik, juga yang terpenting kebersihan hati dan mulut kita. Gitu. Agar doa kita cepat atau lekas Allah kabulkan. Gitu. Iya, mohon maaf ini gitu. Mohon maaf, sama-sama kita belajar, bukan saya udah pasti paling bisa, enggak. Sama-sama kita lagi belajar dengan segala kebodohan dan kelemahan saya tentunya. Mau tanya lagi, Pak. Ada nggak orang-orang yang mustajab doanya? Pasti. Kan, misalnya nih, kan ada orang yang sampai ziarah kemana, itu kan kita mau berdoa kan, Pak? Oh iya. Nah, itu menurut Bapak gimana? Ya, berarti ini kaitan dengan ziarah ya? Intinya kaitan dengan doanya sih. Oh, dengan doanya. Iya. Begini, Mona. Kalau yang namanya berdoa itu bisa kita lakukan dimanapun. Gitu. Ya mohon maaf, nggak harus di tempat khusus. Ya memang sih ada tempat-tempat yang Allah berikan kekhususan ya untuk berdoa. Gitu. Tapi intinya kembali ke tadi, ke hati. Jadi dimanapun kita berdoa, ya silakan. Dan untuk kabul haknya Allah. Yang penting kunci tadi. Artinya saat kita ingin berdoa, ya nggak perlu mendatangi satu tempat-tempat yang, oh tempat khusus, mohon maaf ya, mungkin kita kan sering mungkin pergi ke makam ini, makam itu gitu, agar doa kita terkabul gitu. Ya mungkin ada juga gitu yang begitu. Tapi kalau jangan memaksakan gitu, jangan memaksakan, dan jangan berkeyakinan bahwa di sini doa pasti terkabul gitu. Makam A, makam B, makam C gitu. Jangan juga begitu gitu. Daripada kita memaksakan gitu, kecuali mohon maaf niatnya ingin napak tilas gitu, sejarah daripada makam ini silakan. Tapi kalau berkeyakinan itu ya kalau bisa mah
ya dikurangin gitu, khawatir kita nggak punya uang, maksa-maksain diri untuk berangkat, nanti giliran doanya nggak dikabul, malah menyalahkan makam itu gitu. Dan itu rawan, Mbak Mona, rawan dengan hati. Kita khawatir mintanya ke makamnya gitu kan, bukan ke Allahnya gitu. Nah itu sebenarnya yang dikhawatirkan gitu. Pak, ini saya ingin tahu lebih lanjut ya. Sebenarnya kalau keinginan kita tuh terkabul, apakah karena kita berdoa, karena kita minta, atau karena memang sudah takdirnya, sudah waktunya keinginan itu terkabul? Iya. Ya ini agak kontroversi Mbak Mona ya. Ada yang berkeyakinan kita mendapatkan sesuatu karena doa kita. Contoh kecil, kita besok pagi pengen punya uang 10.000 misalnya. Nah terus sorenya kita berpikir, saya mau doa ke Allah, besok saya ada keperluan 10.000. Maka malam kita berdoa, ya Allah besok kan belikan saya rezeki 10.000 gitu. Nah pagi-pagi terkabullah, dapatlah kita uang 10.000. Nah orang ini berkeyakinan dia mendapatkan uang 10.000 itu karena doanya gitu. Nah disinilah kembali ke awal tadi, khawatir ada sifat merasa paling dekat ke Allah, merasa udah ibadahnya luar biasa, sehingga begitu berdoa langsung Allah kabulkan. Nah, menurut saya sekali mohon maaf gitu, ini mohon maaf gitu. Kalau dari guru-guru saya itu menyampaikan bahwa sebenarnya bukan doa dulu, tapi dikabulkan dulu gitu. Allah akan memberikan saya rezeki 10.000 di hari Senin, gitu. Maka di malam Seninnya atau Minggu sore, Allah gerakan hati kita untuk berdoa, untuk meminta gitu. Nah, karena Allah gerakan hati saya untuk berdoa, untuk meminta, maka pada malam Senin saya berdoa, ya Allah saya besok ada kebutuhan 10.000 gitu. Nah, hari Senin Allah berikan 10.000. Jadi sebenarnya ini dulu gitu, berdoa, kehendak dulu. Allah menghendaki saya di hari Senin mendapatkan uang 10.000. Allah gerakanlah saya untuk berdoa gitu. Nah, keyakinan ini nih berbeda dengan tadi. Nah, kalau berkeyakinan ini adalah kita meyakini bahwa Allah itu akan memberikan rezeki kita. Allah lah yang mengatur segalanya, termasuk hati kita. Keretak kalau bahasa saya gitu. Keretak hati kita itu Allah yang menggerakkan. Jadi kitanya hilang bahwa semua yang terjadi di alam ini dan terhadap diri kita sendiri itu atas kehendak Allah. Karena selembar daun yang jatuh itu pun atas kehendak Allah, nggak ada di dunia. Semua Allah atur gitu. Jadi terkabulnya doa kita bukan karena usaha kita, tapi karena memang Allah sudah menghendaki hari itu kita harus mendapatkan yang sesuai dengan keinginan kita. Dengan cara kita digerakkan untuk berdoa. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong. Supaya kita merasa bahwa kita membutuhkan Allah. Sehingga hati kita digerakkan untuk berdoa. Gitu. Karena Allah nggak mau hati kita lari ke selain Allah. Gitu. Dalam menjaga kita. Gitu. Kurang lebihnya gitu. Kalau masuk doa nih. Pak Malik, terima kasih banyak sudah memberikan banyak ilmu nih di malam hari ini. Saya dan Pak Malik mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas. Semoga video kita, apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk teman-teman yang nonton semua. Amin. Kami pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.